Mengapa sekolah inklusif Indonesia belum seperti Finlandia? Membongkar perbedaan model Eropa, Amerika, dan realitas pendidikan inklusif Indonesia. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Semoga Anda semua selalu sehat, semangat, dan terus menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap pendidikan yang lebih adil dan lebih manusiawi. Jika Anda seorang guru, mahasiswa pendidikan, dosen, orang tua, pemerhati pendidikan, atau siapa saja yang memiliki perhatian terhadap masa depan anak-anak berkebutuhan khusus, maka video ini sangat penting untuk Anda simak sampai selesai. Karena hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul ketika berbicara tentang pendidikan inklusif. Mengapa sekolah inklusif di Indonesia belum seperti Finlandia? Bahkan mungkin Anda pernah mendengar pernyataan seperti ini. Kalau di Finlandia, semua anak bisa sekolah bersama. Di Eropa, sekolah khusus hampir tidak ada lagi. Kenapa Indonesia masih punya SLB? Apakah pendidikan inklusif kita gagal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul dalam seminar, diskusi akademik, pelatihan guru, bahkan di media sosial. Namun benarkah Finlandia sesempurna itu? Apakah Indonesia tertinggal jauh? Dan apakah solusi terbaik bagi Indonesia adalah meniru sistem Finlandia secara utuh? Nah, sebelum kita menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita memahami terlebih dahulu bagaimana pendidikan inklusif berkembang di dunia. Karena ternyata ada dua aliran besar yang memengaruhi pendidikan inklusif global hingga saat ini. Dan menariknya, Indonesia berada tepat di tengah-tengah kedua aliran tersebut. Mari kita mulai. Dua aliran besar pendidikan inklusif dunia ketika berbicara tentang pendidikan inklusif. Banyak orang mengira bahwa semua negara menerapkannya dengan cara yang sama, padahal kenyataannya tidak demikian. Meskipun hampir seluruh negara di dunia sepakat bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, cara mewujudkan hak tersebut sangat berbeda. Secara umum, terdapat dua pendekatan besar yang mendominasi dunia pendidikan inklusif. Yang pertama adalah pendekatan Eropa, yang kedua adalah pendekatan Amerika Serikat. Sekilas keduanya terlihat sama. Sama-sama berbicara tentang kesetaraan, sama-sama berbicara tentang hak anak, sama-sama berbicara tentang akses pendidikan. Namun ketika kita melihat implementasinya, terdapat perbedaan filosofi yang sangat mendasar. Bayangkan ada seorang anak pengguna kursi roda yang ingin bersekolah. Pendekatan Eropa akan bertanya, bagaimana sekolah harus berubah agar anak ini dapat belajar bersama teman-temannya? Sekolah akan membangun akses yang ramah. Guru akan menyesuaikan pembelajaran, lingkungan sekolah akan dimodifikasi. Intinya, sistem sekolah yang berubah. Sebaliknya, pendekatan Amerika akan bertanya, layanan apa yang harus diberikan agar anak ini dapat berhasil belajar? Maka dibuatlah program individual. Disediakan layanan terapi, disediakan guru khusus, disediakan berbagai bentuk dukungan. Intinya, fokus diberikan kepada kebutuhan individu anak. Perbedaan ini tampak sederhana, namun justru dari sinilah muncul berbagai model pendidikan inklusif yang berbeda di seluruh dunia. Italia dan Norwegia, negara yang berani mengubah sistem selain Finlandia. Ada dua negara yang sering menjadi contoh pendidikan inklusif, yaitu Italia dan Norwegia. Italia bahkan sering disebut sebagai salah satu negara paling progresif dalam pendidikan inklusif. Sejak puluhan tahun lalu, Italia mengambil keputusan besar. Mereka secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap sekolah khusus. Sebagian besar peserta didik dengan disabilitas belajar di sekolah reguler. Ini bukan keputusan yang mudah. Karena ketika sekolah khusus dikurangi, sekolah reguler harus siap menerima semua peserta didik. Artinya, guru harus dilatih, kurikulum harus fleksibel, sarana harus diperbaiki, budaya sekolah harus berubah. Hal yang sama terjadi di Norwegia. Mereka percaya bahwa keberagaman adalah bagian alami kehidupan. Anak-anak tidak boleh dipisahkan hanya karena memiliki perbedaan kemampuan. Akibatnya, sejak kecil peserta didik belajar menghargai perbedaan. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang inklusif, dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak disabilitas, tetapi oleh seluruh masyarakat. Mengapa Amerika tidak mengikuti jalan yang sama? Disinilah banyak orang mulai bingung. Jika model Eropa dianggap lebih inklusif,
Mengapa Amerika tidak sepenuhnya mengikuti pendekatan tersebut? Jawabannya terletak pada sejarah. Di Amerika Serikat, perjuangan pendidikan inklusif lahir dari gerakan hak-hak sipil. Pada masa lalu, banyak anak penyandang disabilitas tidak memperoleh layanan pendidikan yang layak. Karena itu muncul tuntutan agar negara menjamin hak mereka melalui hukum. Lahirlah IDEA, undang-undang yang menjamin hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Dari sinilah berkembang konsep IEP atau Individualized Education Program. Setiap anak memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu setiap anak dapat memiliki program pembelajaran yang berbeda pula. Amerika juga memperkenalkan konsep Least Restrictive Environment. Artinya, anak harus belajar pada lingkungan yang paling memungkinkan dirinya berkembang. Kadang, lingkungan tersebut adalah kelas reguler. Kadang kelas reguler dengan dukungan tambahan. Kadang kelas khusus. Dan dalam beberapa kasus sekolah khusus. Karena itu, Amerika tidak selalu memaksakan semua anak berada di kelas reguler penuh. Yang penting adalah kebutuhan anak terpenuhi. Indonesia sebenarnya mengikuti siapa? Eropa atau Amerika? Nah, sahabat pendidikan, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik dalam diskusi kita hari ini. Ketika kita melihat pendidikan inklusif di Indonesia, muncul sebuah pertanyaan yang sering menjadi perdebatan di kalangan akademisi, guru, pemerhati pendidikan, bahkan pembuat kebijakan. Sebenarnya Indonesia mengikuti model pendidikan inklusif yang mana? Apakah kita lebih dekat dengan Eropa? Ataukah lebih dekat dengan Amerika Serikat? Jawabannya mungkin akan mengejutkan banyak orang. Indonesia sebenarnya berada di antara keduanya. Bahkan bisa dikatakan bahwa secara filosofi kita lebih dekat dengan Eropa, tetapi secara praktik, implementasi kita masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan Amerika. Mengapa demikian? Mari kita telusuri lebih dalam. Untuk memahami posisi Indonesia, kita tidak bisa hanya melihat kondisi sekolah saat ini. Kita harus kembali melihat fondasi bangsa Indonesia. Kita harus melihat bagaimana para pendiri bangsa memandang pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Dan menariknya, semangat inklusivitas sebenarnya sudah tertanam sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Jika kita membuka Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pembukaan UUD 1945, alinea keempat, terdapat cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Perhatikan kalimat tersebut, bukan mencerdaskan sebagian bangsa, bukan mencerdaskan anak-anak yang pintar saja, bukan mencerdaskan anak-anak yang tidak memiliki hambatan, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya seluruh warga negara tanpa terkecuali. Disinilah sebenarnya akar filosofi pendidikan inklusif Indonesia. Kemudian jika kita melihat pasal 31 ayat 1, UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sekali lagi kalimat yang digunakan adalah setiap warga negara, bukan sebagian warga negara. Bukan warga negara yang normal secara fisik dan intelektual saja, tetapi setiap warga negara, termasuk anak dengan hambatan penglihatan, anak dengan hambatan pendengaran, anak dengan hambatan intelektual, anak autistik, anak berbakat istimewa, anak yang hidup di daerah terpencil, anak dari keluarga kurang mampu, semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jika kita renungkan lebih jauh, filosofi ini sebenarnya sangat dekat dengan semangat pendidikan inklusif modern yang berkembang di Eropa. Karena inti dari pendidikan inklusif adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari sistem pendidikan. Tidak ada seorang pun yang ditolak karena perbedaan yang dimilikinya. Tidak ada seorang pun yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, budaya, ataupun bahasa. Bahkan jika kita melihat nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, kita akan menemukan semangat inklusivitas yang sangat kuat. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara sila kelima berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua sila ini menjadi fondasi moral yang sangat penting dalam pendidikan inklusif. Karena pendidikan inklusif pada dasarnya adalah praktik nyata dari keadilan sosial. Pendidikan inklusif
adalah upaya memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensinya. Dengan kata lain, secara filosofi bangsa Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai yang sangat mendukung pendidikan inklusif. Bahkan jauh sebelum istilah inklusi menjadi populer di dunia pendidikan. Namun, perjalanan dari filosofi menuju praktik tidak selalu mudah. Ketika kita memasuki era modern, Indonesia mulai banyak dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan inklusif global. Salah satu momentum penting terjadi setelah lahirnya Salamanca Statement tahun 1964. Deklarasi internasional ini mendorong negara-negara di dunia untuk mengembangkan sekolah yang mampu menerima semua anak tanpa diskriminasi. Indonesia kemudian mulai mengadopsi berbagai kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini terlihat dalam berbagai regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, berbagai peraturan menteri, hingga kebijakan sekolah inklusif yang berkembang di berbagai daerah. Secara kebijakan, arah yang ingin dituju Indonesia sebenarnya cukup jelas, yaitu membangun sistem pendidikan yang terbuka bagi semua peserta didik. Sekolah yang tidak menolak anak karena kondisi tertentu, sekolah yang menghargai keberagaman, sekolah yang memberikan kesempatan yang setara. Jika melihat visi tersebut, kita dapat mengatakan bahwa Indonesia sangat dekat dengan pendekatan Eropa, karena fokusnya adalah pendidikan untuk semua, sekolah untuk semua, dan masyarakat yang menerima keberagaman. Namun ketika kita melihat implementasinya di lapangan, gambarnya menjadi lebih kompleks. Indonesia masih memiliki sekolah luar biasa atau SLB, masih memiliki guru pendamping khusus, masih menggunakan program pembelajaran individual, masih menggunakan asesmen kebutuhan khusus secara individual. Mengapa hal ini terjadi? Karena Indonesia juga menyadari bahwa kebutuhan peserta didik sangat beragam. Tidak semua peserta didik dapat langsung mengikuti pembelajaran di kelas reguler tanpa dukungan tambahan. Disinilah pendekatan Amerika mulai terlihat. Sebagaimana Amerika Serikat yang mengembangkan layanan individual melalui IEP atau Individualized Education Program, Indonesia juga mengembangkan berbagai bentuk layanan individual bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Artinya fokusnya bukan hanya pada perubahan sistem sekolah, tetapi juga pada pemberian dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Misalnya, ada anak yang memerlukan pendampingan intensif, ada anak yang membutuhkan alat bantu komunikasi, ada anak yang memerlukan modifikasi kurikulum, ada anak yang membutuhkan terapi tambahan. Semua kebutuhan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan slogan sekolah untuk semua. Diperlukan layanan yang spesifik dan terencana. Karena itu Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti model Eropa, tetapi juga tidak sepenuhnya mengikuti model Amerika. Indonesia berada di antara keduanya. Kita mengadopsi filosofi inklusi ala Eropa. Namun kita juga menggunakan berbagai mekanisme layanan individual yang berkembang di Amerika. Inilah sebabnya banyak peneliti menyebut Indonesia sebagai negara yang sedang berada dalam masa transisi menuju sistem pendidikan inklusif yang lebih komprehensif. Kita sedang bergerak dari paradigma pendidikan khusus menuju paradigma pendidikan inklusif. Tetapi proses tersebut tidak bisa terjadi dalam semalam. Karena perubahan pendidikan bukan hanya soal kebijakan, melainkan juga soal budaya, sumber daya manusia, infrastruktur, kesiapan sekolah, dan kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, ketika ada yang bertanya, apakah Indonesia sudah inklusif seperti Finlandia? Jawabannya adalah belum sepenuhnya. Namun bukan berarti Indonesia gagal. Sebaliknya, Indonesia sedang menjalani proses yang sangat kompleks untuk membangun model pendidikan inklusif yang sesuai dengan karakter bangsa sendiri. Dan mungkin itulah yang paling penting. Tujuan kita bukan menjadi Finlandia, bukan menjadi Amerika, melainkan menjadi Indonesia yang mampu memberikan pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Karena pada akhirnya pendidikan inklusif bukanlah tentang meniru negara lain, pendidikan inklusif adalah tentang mewujudkan amanat konstitusi, mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia, apapun kondisinya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Itulah hakikat pendidikan inklusif yang sesungguhnya. Sahabat pendidikan,
Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekadar tentang memasukkan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler. Pendidikan inklusif adalah tentang bagaimana setiap anak merasa diterima, merasa dihargai, merasa memiliki tempat, dan memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya. Mungkin Indonesia belum seperti Finlandia, namun perjalanan menuju pendidikan yang lebih inklusif terus berlangsung. Dan keberhasilan perjalanan tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada guru, orang tua, akademisi, mahasiswa, dan seluruh masyarakat. Karena pendidikan inklusif pada dasarnya bukan tentang disabilitas. Pendidikan inklusif adalah tentang kemanusiaan, tentang keyakinan bahwa setiap anak memiliki nilai, setiap anak memiliki potensi, dan setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Menurut Anda, apa tantangan terbesar pendidikan inklusif di Indonesia saat ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam pendidikan untuk semua.